Perkenalkan, nama saya Diego Armando Bustani, kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, dan unsur manajemen. Pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, George Robert Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kedua, ada John David Millett, manajemen adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan dari orang-orang terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Yang ketiga ada Oi Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga kerja manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat ada Mary Parker Follett, manajemen adalah sebagai suatu seni, tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Fungsi-fungsi manajemen. Pertama, perencanaan atau planning. Menunjukkan bahwa para manajer terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya. Kegiatan mereka biasanya didasarkan pada suatu metode, rencana, atau logika tertentu dan bukan asal tebak saja. Ada beberapa aktivitas dalam fungsi perencanaan, yaitu menetapkan arah tujuan dan target bisnis, menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, ada pengorganisasian atau organizing. Berarti bahwa para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi, tergantung pada kemampuannya untuk mengarahkan sumber daya yang ada mencapai tujuannya. Kegiatan organizing yaitu mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, merekrut, menyeleksi dan melakukan pelatihan serta pengembangan tenaga kerja, dan menempatkan tenaga kerja pada posisi yang pas dan paling tepat. Ketiga ada directing atau pengarahan. Directing alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Beberapa kegiatan pada fungsi directing atau pengarahan: membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan, dan menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Keempat ada pengendalian atau controlling, berarti para manajer berusaha sedapat mungkin agar organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila salah satu bagian organisasi bergerak ke arah yang salah, maka para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke tujuan yang benar. Kegiatan pada fungsi pengendalian misalnya mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan, dan memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Dan yang terakhir ada unsur-unsur manajemen. Menurut C. F. Peterson, unsur manajemen terdiri dari A. Man atau manusia, B. Materials atau material, C. Money atau uang. Menurut George Robert Terry, unsur manajemen adalah A. Manusia, B. Material, C. Mesin, D. Metode, E. Uang. Kemudian dalam dunia perdagangan dikenal unsur keenam, yaitu market, pemasaran. Dengan demikian maka unsur manajemen: A. Man atau manusia, B. Materials atau material, C. Methods atau tata kerja atau metode, D. Mesin, E. Money atau uang, F. Market atau pasar.